dengan apa yang dilihatnya. Ada makhluk berbadan manusia dengan kepala kambing sedang mengerayangi mayat Sri. Segera Putu meraih gagang sapu dan memukul punggung makhluk itu berkali-kali. Sontak saja, makhluk berkepala kambing menghilang dari hadapan Putu. Tubuhnya membias seperti embun. Putu celingukan mencari makhluk tersebut. "Bangsat!" Putu marah-marah. Tubuh istrinya digerayangi makhluk itu. "Ada apa sebenarnya ini? Kenapa makhluk itu menggerayangi Sri?" Putu duduk di samping mayat istrinya, mengelus-elus kening Sri yang sudah kering. Ceruk matanya semakin terlihat dan rambutnya sangat kaku. Putu kemudian membaringkan diri di samping istrinya. Dan sesaat kemudian, telepon genggamnya berbunyi. "Putu, kamu kemana saja? Kenapa belum pulang, nak?" Itu suara ibunya berbicara dari seberang telepon. "Maaf bu, aku lupa kasih tahu ibu. Jadi sepulang dari kerabat Sri, aku langsung disuruh ke kantor. Ada pemindahan tugas bu. Sekarang aku sedang kerja di luar kota. Nanti kalau libur, aku pasti pulang bu." Putu lagi-lagi mengarang cerita. "Bapakmu lagi sakit nak. Pulanglah dulu. Untuk sehari atau 2 hari saja." "Emang bapak sakit apa bu?" "Dari kemarin demam." "Putu, pulang dulu lah nak." "Iya bu, kalau begitu aku akan coba izin ke atasan." Telepon ditutup. Ia tidak mau pulang sebelum Sri hidup kembali. Lagi pula, cutinya masih panjang dan uang sisa pesta pernikahan masih cukup untuk menopang hidupnya saat ini. Putu meletakkan kembali telepon genggamnya. Tapi saat hendak membaringkan badan, tidak sengaja matanya melihat rambut berwarna putih yang tergeletak di lantai, menjulur keluar kamar. Pelan-pelan, Putu mengikutinya. Rambut tersebut mengarah keluar rumah, terus menjulur hingga ke halaman belakang. Segera Putu mengambil telepon genggam, lalu menyalakan senternya. Tepat di bawah batang pohon bambu, ia berhenti lalu mendongakkan kepala. Rambut yang ia ikuti menjuntai dari atas pohon itu. Di sana, Putu melihat seorang nenek yang datang di mimpinya, sedang melayang di sela-sela pohon. Putu terkejut saat mengarahkan senternya pada sosok nenek. "Nek, Sri bagaimana nek? Dia sampai sekarang belum juga hidup nek." Nenek itu terkekeh di atas pohon bambu. Angin menerpa wajahnya. "Tumbal, carilah tumbal," jawab nenek itu. "Tumbal apa lagi nek? Bukankah semua sudah kulakukan?" "Manusia, kau harus menumbalkan manusia. Kalau kau sudah menumbalkan 3 orang manusia, maka Sri akan benar-benar bangkit dari kematiannya." "Apakah aku harus membunuh tumbal-tumbal itu, Nek?" "Biarkan dia hidup. Makhluk berkepala kambing itu akan memakan tumbalmu." Putu kebingungan dari mana dia dapat tumbal manusia. Saat Putu sedang berpikir, tiba-tiba nenek itu terbang sambil tertawa terbahak-bahak, kemudian hilang di antara batang-batang pohon bambu. Sesaat kemudian, Putu teringat pada mayat istrinya. Jangan-jangan makhluk berkepala kambing itu muncul lagi. Dia langsung lari menuju kamar. Ternyata makhluk itu tidak muncul lagi. Putu menghembuskan napas lega. Seseorang perempuan berparas cantik yang berpakaian seksi berdiri di pinggir jalan. Wajahnya sangat medok oleh make up. Sebatang rokok yang masih panjang ia hisap berkali-kali.
sambil terus memperhatikan jalanan yang sepi. Ia seorang pelacur yang sedang mencari nafkah. Sudah hampir sejam dia berdiri di sana, tapi belum juga ada pelanggan yang tertarik padanya. Sesaat kemudian, wajahnya seketika cerah saat melihat seorang lelaki berjalan kaki mendekatinya. Lelaki itu tidak lain adalah Putu. "Berapa untuk bisa tidur semalam denganmu?" 500.000 saja. Itu sudah sama hotel. "Aku tidak mau di hotel. Di kamarku saja bagaimana?" "Ya sudah mas, terserah mas saja." Putu kemudian membawanya ke rumah. Ia mengurung pelacur itu di dalam kamar Sri. Terdengar suara teriakan meminta tolong. Pelacur itu menjerit-jerit kesakitan hingga suaranya menghilang. Putu bergidik ngeri mendengar jeritan wanita tersebut. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya makhluk berkepala kambing memakan pelacur tersebut. Setelah suara jeritan tidak terdengar lagi, perlahan Putu membuka pintu kamarnya. Pelacur tersebut sudah tidak ada. Bercak darah tercecer di lantai. Ia buru-buru menghampiri mayat Sri. Ajaib, tangan kanan Sri terasa hangat, seperti ada darah yang mengalir di dalamnya. Putu semakin semangat melakukan ritual. Besok dia akan mencari tumbal lagi. Arini membetulkan kerah bajunya. Ia mundur satu langkah karena sepatunya terkena cipratan air hujan. Lengan bajunya dising-singkan. Nampaklah sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon kecapi. Itu bukan gelang sembarangan, melainkan sebagai jimat pelindung dari gangguan manusia dan jin jahat. Ayahnya yang memberikan gelang tersebut. Maklum saja, dulu waktu Arini kecil, ia sering sekali kesurupan. Kata orang kampung, ada jin yang nempel di tubuh Arini, sehingga tubuhnya harus selalu dijaga dengan jimat pengusir jin. Dan semenjak mengenakan gelang itu, ia tidak pernah lagi kesurupan. Ia sedang berdiri di halte angkot. Kebetulan hujan sore itu mengguyur sangat deras. Arini adalah seorang gadis Bali berumur 21 tahun. Ia seorang tenaga asisten rumah tangga yang bekerja di sebuah yayasan penyalur. Setelah 1 bulan mengikuti pelatihan, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia merogoh secari kertas dari kantong jaketnya, memeriksa kembali alamat yang diberikan yayasan penyalur. Lokasi itu lumayan jauh, tapi Arini harus tetap mendatanginya. Ia ingin segera kerja dan dapat uang. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya mobil angkot pun tiba. Dengan terburu-buru, ia masuk ke dalam mobil tersebut. Karena takut bajunya basah, angkot yang membawa Arini pun melaju perlahan di bawah derasnya guyuran hujan. Setelah kurang lebih 40 menit berjalan, ia akhirnya tiba di tujuan. Hujan sudah reda. Ia memperhatikan sekeliling. Hanya ada bentangan pesawahan yang padinya mulai sudah menguning. Sebuah kertas dirogoh lagi dari saku jaketnya. Dia ingin memastikan kalau tidak salah alamatnya. Ia kemudian celingukkan, lalu melihat sebuah papan alamat yang tertancap di pinggir jalan. Arini mengangguk. Alamatnya sudah benar. Ia tidak nyasar. Tapi, di mana rumah majikannya? Ia kemudian memencingkan mata. Dan dari kejauhan, terlihat sebuah rumah berdiri sendiri di ujung persawahan, dekat pepohonan bambu. Ya, itu pasti rumahnya, pikir Arini. Di dalam kamar, Putu memeluk mayat istrinya yang setiap hari diolesi pengawet. Ajaibnya, tubuh Sri dari pinggang ke kepala sudah terasa hangat. Sebab beberapa hari yang lalu, Putu sudah menunaikan tumbal keduanya. Tumbal itu adalah seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Putu membujuk petani tersebut untuk masuk ke dalam rumah dengan iming-iming makanan gratis.
Nyatanya, ia dijebak kalau dijadikan tumbal makhluk kepala kambing. Dan hari ini akan ada seorang pembantu yang sudah ia pesan dari sebuah yayasan. Putu sangat senang karena sebentar lagi Sri akan bangkit. Ini adalah tumbal terakhir untuk menghidupkan Sri. Setelah itu, ia akan pulang dan membangun rumah tangga yang bahagia bersama istrinya. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Putu beranjak dari tempat tidur. Sebelum membukakan pintu, ia mengintip dari balik tirai jendela, kemudian tersenyum tipis. Benar saja, ART pesanannya sudah datang. Dia pasti dikirimkan dari yayasan untuk menjadi ART. Dengan ramah sekali, Putu membukakan pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita berparas cantik. Kulitnya putih, ada lesung pipi di kanannya. Sorot matanya ramah. Ia membawa tas gendong yang berisi pakaian dan kebutuhan lainnya. "Saya Arini, Pak, dari Yayasan Abdi Sentosa. Apa betul ini rumahnya Bapak Putu?" "Oh iya, saya Putu. Silakan masuk." Mereka duduk di sofa. "Bagaimana perjalanannya? Nyasar tidak?" Putu berbahasa basi. "Syukurlah tidak, Pak. Jadi begini Arini, saya mau kasih kamu tugas pertama. Hari ini saya ada urusan sebentar lagi di luar. Kamu bisa jaga rumah dulu. Nanti sore saya balik lagi." "Oh bisa, Pak." Arini mengangguk. "Oh iya, satu lagi." Putu melangkah ke dalam kamar. "Itu istri saya, dia baru meninggal kemarin." "Hah? Meninggal? Meninggal, Pak?" Jelas saja Arini kaget. "Tapi tenang, besok jenazahnya akan dikremasi. Lagi pula, sebentar lagi akan ada kerabat yang berkunjung. Jadi kamu tidak akan sendirian. Kamu bisa kan jaga jenazah istri saya dulu?" Dari Arini berkerut. Ia bingung harus berbuat apa dan mengatakan apa. Ia sebenarnya takut. Tapi di sisi lain, hal seperti ini adalah bagian dari tugas. "Bisa kan?" tanya Putu menyadarkan lamunan Arini. "Tapi benar kan, Pak? Nanti ada kerabat yang mau berkunjung." "Iya, kamu jangan khawatir. Mereka pasti akan datang." Arini mengangguk. Baginya tugas pertama ini sangat aneh dan menakutkan. "Sekarang kamu bisa bantu saya." "Bantu apa, Pak?" "Meluluri jenazah dengan pengawet." Jantung Arini terasa mau copot. Baru kali ini saja dalam hidupnya ada yang minta bantuan untuk meluluri jenazah. Boleh, Pak?" Ragu-ragu, Arini menuruti permintaan Putu. Dan ketika Arini masuk ke dalam kamar tersebut, saat itu juga Putu mengurungnya. Pintu itu dikunci dari luar. Arini berteriak meminta tolong. Tapi siapa pula yang akan mendengarnya? Jelas-jelas di sana hanya ada satu rumah saja. Dengan tangan gemetar, Arini mencari telepon genggamnya di saku jaket. Sial! Telepon genggamnya ada di dalam tas, dan tas itu tertinggal di ruang tamu. Putu pun tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang karena sebentar lagi istrinya akan hidup kembali. Putu heran, kenapa wanita itu tidak kunjung mati. Biasanya makhluk berkepala kambing langsung muncul dan memakan tumbalnya. Tapi kali ini berbeda. Tangisan Arini masih terdengar dari dalam kamar. Putu mondar-mandir sambil garuk-garuk kepala. Ia heran, kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah tumbalnya terlalu muda, sehingga makhluk tersebut tidak mau memakannya? Putu tidak mau membukakan pintu. Ia masih berharap, semoga tumbalnya bisa diterima. Kemudian dari lubang kunci, ia mengintip Arini. Wanita itu sedang duduk memeluk dengkul di sudut kamar sambil menangis ketakutan. Sementara itu, dari dalam kamar, Arini ingin sekali kabur.
tapi teralis yang terpasang pada jendela kamar, sehingga Arini tidak bisa kabur sama sekali. Setelah 5 jam terkurung, Arini berhenti menangis. Ia bangun dan berjalan mendekati mayat Sri. Wajah mayat tersebut tampak segar, seperti bukan orang mati. Ragu-ragu, Arini menyentuh kening Sri. Ia kaget karena kening mayat itu terasa hangat. Namun, saat ia tempelkan lengannya di bagian dada kiri, tidak ada terasa detak jantung di sana. "Pak Putu, sampai kapan kau mengurungku di sini? Maksud kamu semua ini apa?" Tidak ada jawaban dari Putu. Arini kembali duduk di pojokan kamar. Ia memperhatikan sekeliling. Kamar yang tidak terurus, baju kotor terserak di mana-mana, bercak darah kering menempel di dinding, dan ceker ayam yang sudah mengering bergelantungan di atap. "Tempat apa ini?" tanya Arini dalam hatinya. Pastilah Putu sedang melakukan sebuah ritual. Malam semakin larut. Tidak terasa, Arini tertidur di atas lantai. Putu mengintipnya dari lubang kunci. Ia bercak kesal. Kenapa tumbalnya belum disantap oleh makhluk berkepala kambing itu? Tengah malam, Arini bangun karena mendengar suara gesekan, seperti seseorang sedang menggesekkan tubuhnya ke tembok. Ia masih dalam kantuk. Ia berdiri mencari sumber suara tersebut. Di sudut kanan kamar, terlihat seseorang sedang berdiri membelakanginya. Ia ketakutan dan berteriak karena setelah diperhatikan lagi, ternyata manusia itu berkepala kambing. Arini menggedor-gedor pintu, minta untuk dikeluarkan. "Pak Putu, tolong Pak, Pak." Putu yang sedang tidur di atas sofa seketika tergegap bangun. Ia langsung tersenyum. Pasti makhluk gaib itu sedang melakukan aksinya, pikirnya. Perlahan, Putu mengintipnya lagi dari lubang kunci. Tanpa ia sadari, sebuah obeng muncul dari lubang kunci tersebut, lalu menusuk bola mata kanannya. Darah menguncur. Putu menjerit kesakitan. Ia mundur dengan langkah terhuyung, hingga ambruk ke lantai. Kakinya dihentak-hentakan ke lantai. Menahan rasa perih, ia kemudian mengempaskan apapun yang ada di depannya. Ngamuk tidak karuan si Putu. Sudah dapat dipastikan, mata kanannya buta. Obeng yang ditusukkan oleh Arini tepat sekali mengenai mata Putu. "Bangsat!" Putu berteriak kesakitan. Wajahnya berkeringat. "Keluarkan aku dari sini, iblis sialan!" teriak Arini dari dalam kamar. Lengannya masih memegangi obeng yang tidak sengaja ia temukan di kolong tempat tidur Sri. Sosok berkepala kambing tidak menampakkan wujudnya lagi. Arini baru sadar kalau gelang jimat dari ayahnya lah yang melindunginya dari gangguan jin jahat. Berkali-kali Arini menghujamkan obeng tersebut pada engsel pintu. Semakin lama, engsel itu semakin merekah. Apakah dia bisa keluar dari kamar? Sementara di luar, Putu masih menjerit kesakitan. Tangannya meraba sembarang arah mencari kunci kamar. Putu sudah kehabisan kesabaran. Ia ingin menghabisi wanita tersebut. Setelah menemukan kunci, ia beranjak ke dapur untuk mengambil golok. Dengan patah-patah, ia berjalan sambil memegangi mata kanan. Kali ini, dia akan menghabisi wanita itu. Putu membuka pintu kamar. Ia menerjang Arini yang berdiri 2 meter di hadapannya. Golok diayunkan ke sembarang arah karena tangan kanannya masih memegangi mata yang berlumur darah. Arini berhasil menghindari golok tersebut. Ia kemudian berteriak sambil menusukkan obeng ke mata sebelah kiri Putu. Ia mundur beberapa langkah lalu ambruk. Obeng tersebut masih tertancap di mata Putu. Golok di tangannya lepas. Kali ini Putu menjerit kesakitan. Arini hilang kendali. Entah karena panik atau entah kenapa. Dia naik ke atas badan Putu, kemudian mencabut obeng tersebut. Dengan brutal,
Ia tusukkan kembali berkali-kali obeng itu ke leher Putu. "Bangsat kau! Bangsat Arini!" Arini membabi buta. Ia mengamuk sampai si Putu berteriak kesakitan. Arini mengamuk. Darah dari leher Putu muncrat ke wajahnya. Lelaki itu kejang-kejang, lalu tewas dengan mengenaskan. Obeng masih tertancap di lehernya setelah itu. Arini langsung melarikan diri. Mayat Putu bersimbah darah terkapar di lantai. Sedangkan Sri masih terbaring tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. "Ayah, rumah yang di dekat sawah itu bagaimana?" "Dipinjam temanku, Mah." Pagi itu, Wayang sedang duduk berada di rumahnya. Istrinya muncul dari dalam rumah membawa segelas teh manis. "Ayah, sebaiknya tengok ke sana. Tanya mau sampai kapan dipinjam. Lagian, lebih baik dia sewa aja. Ngapain pula ayah baik banget?" "Ayah bingung, Mah. Putu itu teman baik ayah. Jadi tidak sampai hati kalau ayah nyuruh dia buat sewa." "Yah, tidak bisa begitulah ya. Itu kan aset keluarga." "Ya sudah, ayah tengok saja dulu. Lihat keadaan rumah. Takutnya ada yang rusak." "Ya sudah, Bu. Besok ayah tengok ke sana." Pagi sekali, Wayang berangkat naik motor bebek. Setibanya di sana, dia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dipanggil-panggil pun Putu tidak menyahut. Ia masuk ke dalam kamar dan ia terkejut sesaat melihat mayat Putu terkapar di lantai. Banyak darah kering tercecer. Mayat itu sudah membusuk. Wayang panik, buru-buru berlari keluar. Namun saat hendak menuju pintu, tiba-tiba pintu tersebut tertutup dengan sendirinya. Lalu ada sesuatu yang menarik kaki kanannya, sehingga Wayang terjatuh ke lantai. Tubuhnya diseret masuk ke dalam kamar. Pintu pun tertutup rapat. Ia berteriak minta tolong, tapi tidak ada siapapun di sana yang dapat mendengarnya. Dadanya naik turun, keringat bercucuran di dahi. Setelah diseret, kakinya berhasil lepas. Ia menggedor-gedor pintu kamar, mencoba untuk mendobraknya, namun tetap tidak berhasil. Ada mayat si Sri di atas tempat tidur. Juga ada mayat Putu yang busuk membuat Wayang mual-mual. Kamar itu remang sebab tirai jendelanya tertutup rapat. Cahaya hanya masuk dari ventilasi udara yang kecil. Wayang tidak tahu makhluk apa yang barusan menyeret kakinya itu. Ia tidak melihat apapun. Hingga pada akhirnya, di pojok kanan ruangan dekat dengan tempat tidur Sri, muncul sesosok bayangan manusia berkepala kambing. Ia perlahan mendekat. Wayang semakin berteriak ketakutan. Makhluk itu meluruskan telunjuknya ke wajah Wayang, dan seketika Wayang tidak bisa berbicara. Lidahnya putus, lalu jatuh ke lantai. Disusul bola matanya yang menggelinding ke sana ke sini. Wayang berlutut, tubuhnya bergetar seperti ikan hidup yang baru saja dibanting. Satu persatu, organ tubuh Wayang jatuh, termasuk kelaminnya. Dan sesekali hisapan saja, makhluk itu menyedot semua organ tubuh Wayang, lalu menelan sisa tubuhnya bulat-bulat. Sesaat setelah makhluk itu selesai menyantap Wayang, dengan ajaib, jari telunjuk Sri bergerak. Apa jangan-jangan Sri akan kembali bangkit? Tubuhnya hangat. Ada detak jantung di dada kirinya. Di bagian leher, nadinya kembali berdenyut. Dalam sekali tarikan napas, Sri hidup kembali. Matanya melotot seperti baru saja mengalami kejadian mengerikan. Ia meraba tubuhnya yang masih berpakaian pengantin. "Di mana ini? Kenapa aku ada di sini?" tanyanya dalam hati. Ia perlahan duduk dan masih dalam posisi di atas tempat tidurnya. Diperhatikannya sekeliling ruangan. Kamar yang remang, bau busuk menguar menusuk hidung. Sontak saja ia terkejut.
saat mendapati mayat Putu terkapar mengenaskan di lantai. Namun saat akan turun dari tempat tidur, kepalanya terasa sangat sakit. Sri mengatur napasnya. Walau terasa sakit, ia tetap memaksakan tubuhnya untuk turun dari tempat tidur. Langkahnya patah-patah mendekati Putu. Mayatnya sudah membusuk. Sri menangis. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seingatnya, terakhir kali ia bersama Putu di pesta pernikahan. Setelah itu, ia tidak merasa dadanya sakit dan tidak sadarkan diri. Setelah menangisi Putu, ia melangkah keluar rumah. Dilihatnya bentangan sawah. Jauh di sana ada sebuah jalan membentang dengan lalu lalang kendaraan. Sri berjalan telanjang kaki. Dia ingin meminta tolong ke siapapun yang ditemuinya untuk mengevakuasi jenazah calon suaminya itu, si Putu. Di pinggir jalan, Sri berhasil menurunkan seseorang pengendara motor. Lelaki itu terheran-heran kenapa ada pengantin yang nyeker berdiri di pinggir jalan. Setelah mendengar penjelasan Sri, ia terkejut dan segera menelpon polisi. Tidak lama berselang, polisi berdatangan. Rumah tersebut langsung dilingkari garis polisi. Jenazah Putu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari luka yang ada di sekujur tubuh Putu, jelas sudah kalau itu adalah sebuah pembunuhan. Polisi masih memburu siapa pelakunya. Sementara itu, kedua orang tua Putu sangat terpukul atas kematian anaknya. Mereka ingin pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Soal Wayang, ia dinyatakan hilang. Jelas saja, tidak ada orang yang tahu keberadaan Wayang. Lelaki itu ditelan bulat-bulat oleh makhluk berkepala kambing. Istrinya menangis setiap hari. Dia tidak sanggup kalau harus kehilangan suaminya yang dicintainya itu. Orang-orang ketakutan saat melihat Sri kembali. Yang mereka tahu, Sri itu sudah mati. Kemunculannya benar-benar menggemparkan semua orang. Perlahan, Sri mulai dijauhi. Banyak warga yang takut padanya. Tapi tidak semua orang takut. Ada juga yang menganggap kalau Sri hanya mati suri saja. Saat ia diminta bercerita tentang pengalaman kematiannya, Sri selalu menjawab tidak tahu. Memang benar kalau Sri tidak merasakan apa-apa saat meninggal. Seperti tidur saja, ia tidak sadarkan diri. Akibat kematiannya yang sangat singkat itu, banyak hal dalam hidup Sri yang berubah. Yang ia tidak suka adalah dijauhi oleh orang-orang karena masih saja ada orang yang takut berkaitan dengannya. Ia sempat berkesulitan mencari pekerjaan sebab para pemilik kebun sudah mendengar kalau Sri pernah meninggal. Setelah mondar-mandir mencari pekerjaan, akhirnya ada juga yang menerima Sri sebagai pemetik cabai. Ada satu hal yang tidak diketahui oleh orang-orang tentang Sri setelah bangkit dari kematiannya. Dia selalu diikuti makhluk berkepala kambing. Makhluk itu sering datang ke mimpi Sri. Dia tidak jarang juga menampakkan diri di pojokan kamar. Sri selalu ketakutan dan berteriak kalau melihat makhluk mengerikan tersebut. Seperti malam itu, hujan mengguyur dengan deras, sedangkan Sri sedang tertidur pulas di kamarnya. Tirai jendela kamarnya berkibar, tertiup angin. Percikan air hujan masuk perlahan membasahi lantai. Sri bangun. Ia mengucek matanya yang terasa kantung. Terlihat semakin jelas dari balik jendela. Jendela kamarnya, sosok bayangan manusia berkepala kambing sedang memperhatikannya. Bayangan itu muncul, tenggelam tersorot cahaya petir. Sri berteriak ketakutan. Kali ini, makhluk tersebut bukan hanya menempahkan diri, tapi mendekati Sri. Tubuhnya menembus jendela, matanya melotot, lidahnya melambai. Sosok itu telanjang bulat, tanduknya melengkung sempurna. Sri! Suara mengerikan keluar dari mulut makhluk tersebut. Disambut teriakan Sri yang sangat ketakutan. Tetangga Sri sebenarnya sering mendengar teriakannya.
Tapi mereka tidak mau ambil resiko. Yang mereka yakini, Sri sudah meninggal dan itu sangat mengerikan.